Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi keluarga. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Program live interaktif kali ini disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan alhamdulillah pemirsa, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir narasumber kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halukum, bagaimana kabar Ustaz? Ahlan wa sahlan bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah Ustaz. Malam hari ini Jember sedang diguyur rahmat oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dari siang Ustaz ya. Allah mudah-mudahan Allahumma sayyiban nafi'annya. Amin ya Allah. Karena di beberapa tempat hujannya jadi bencana buat mereka. Ustaz. Maka hendaklah siapa saja ketika hujan turun tuh untuk ingat ya sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Dan juga kalau nggak salah di beberapa daerah terjadi badai. Betul Ustaz. Yang menyebabkan ya sebagian harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Nah, Subhanallah. semoga Allah menjaga saudara-saudara kita Ustaz ya. Nah, Allahumma barakallahu amin. fiik Ustaz. Nah, Wafiq baik wabarak. pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda semua. Dan insya Allah kita akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, dan juga pertanyaan yang masuk melalui penelpon nantinya insya Allah. Dan kami undang untuk seluruh pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami, menanyakan kepada Ustadz perihal permasalahan keluarga melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak bersama-sama satu untayan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam tanggal 5 bulan Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah. Setelah Jumadal Akhirah kita akan masuk ke bulan Rajab. Setelah Rajab ada bulan Sya'ban, kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Tapi kebanyakan umat Islam lupa dengan identitas mereka. Lupa dengan sejarah mereka. Lupa dengan budaya mereka. Lupa dengan peradaban mereka. Sehingga banyak di antara umat Islam yang akhirnya menjadi ekor. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan benar-benar mengikuti, atau la tattabi'unna sanana man kana qablakum ya. Kalian akan benar-benar mengikuti tradisi, budaya, ajaran orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Jadi persis dhira'an
bidhira'in. Artinya mengikuti mereka secara sama, persis. Sampai Nabi alaihissalatu mengatakan hatta law jahalu law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubang dhab. Dhab itu sejenis iguana padang pasir ya. Kalian akan masuk juga. Padahal tempatnya kecil, sempit, sulit, tidak nyaman, kalian akan ikut. Ketika itu para sahabat bertanya tentang siapa sih yang dimaksud dengan mereka itu. Al-Yahud wan Nasara, ini maksud bangsa Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi gitu loh. Dan itu yang terjadi sekarang. Umat Islam tidak tahu dengan peradaban mereka. Kalau ditanya tanggal berapa malam ini, dia akan sebutkan tanggal 28 Desember. Tahunnya tahun 2022. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk pindah tahun. Ganti tahun yang baru. Itu orang-orang Nasara. Tapi umat Islam kata Nabi SAW akan mengikuti mereka. Di sini ada peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa Nabi Alaihi Wasallam belum terjadi. Nggak ada sahabat yang ngikutin kalender Masehi. Nggak ada sahabat yang sibuk dengan Christmas. Nggak ada sahabat yang sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru Masehi. Karena memang juga nggak dipakai pada masa itu oleh para sahabat Nabi. Sepeninggalnya Rasul SAW, para sahabat nggak mau mengekor. Mereka akhirnya mencetuskan secara bersama bahwasanya kalender umat Islam itu dimulai dengan hijrahnya Rasul SAW. Allah berfirman di surat At-Taubah ya. Kata Allah, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan di sisi Allah. Bukan di sisi negara fulan, bangsa fulan, pemerintah fulan. Tapi di sisi Allah. Berapa jumlahnya? 12 syahran. 12 bulan. Di mana diletakkan fi kitabillah. Tercatat dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum adanya Indonesia, sebelum adanya Amerika, sebelum adanya umat manusia di muka bumi ini. Pada hari penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan 12 bulan itu. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan itu tidak ada di bulan Masehi. Yang ada di bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan. Dimulai dengan, kalau bulan haram itu ada 4, Rajab. Nah, atau dimulai dengan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka sekali lagi hendaklah kita bangga menjadi seorang muslim. Tunjukkan bahwa engkau memiliki identitas. Engkau bukan ekor yang hanya digunakan untuk menutupin kekurangan dan untuk mengusir lalat. Dan kita akan melihat banyaknya umat Islam yang menjadi ekor. Padahal kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Sikapnya seperti apa? Jadi ekor? Enggak. Jadi pioner dia. Ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Tidak membiarkan kerusakan terjadi. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Dan ini nasihat buat setiap kepala keluarga juga ya. Di malam tahun baru. Ingat itu tahun baru milik orang-orang Nasara. Dan sejatinya gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Mobil kita gak baru. Sehingga kalau memberikan ucapan selamat itu memang kepada sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan berpindahnya tahun ini gak ada usaha dari kita. Sehingga adalah kita di malam yang orang-orang Nasara mereka merayakannya. Ya udah mereka. Biarkan mereka merayakan. Kita umat Islam ya biasa-biasa aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih bangga dengan keislaman kita dan dengan budaya dan tradisi yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam itu sendiri. Baik pemirsa,
Kami mengajak Anda semuanya dan juga para pendengar dimanapun Anda berada guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik, kembali kita undang para pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan sebelumnya kami akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak acara live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoeba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, kita akan bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama ada dari saudari Endah Purwati dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan Dewan Fatwa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, jika suami akan berpoligami, apakah istri sah cukup menyampaikan secara lisan, memberi izin, atau harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk menyatakan bahwa istri sah mengizinkan suami menikah lagi secara sirri, walaupun secara sikap dan perilaku istri sah sudah menerima, yang meminta surat pernyataan bermaterai dari perangkat desanya Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Nah, jadi apakah perlu tidak sedang diusahakan untuk dicatat di catatan sipil? Enggak. Di sini dituliskan iya sedang menikah secara sirri. Iya, apa perlunya perangkat desa sebenarnya kan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi begini sebenarnya. Yang pertama kalau bicara izin tidak diwajibkan atau tidak diharuskan seorang suami ketika dia hendak menikah lagi, dia harus mendapat izin dari istrinya. Karena memang secara fitrah berat bagi wanita untuk menerima hal tersebut. Tapi tatkala dia memberikan izin, dia menerima dengan kondisi yang ada, ini akan membuat hidupnya bergembira. Orang yang ridho dengan takdir ilahi, yang menerima dengan ketentuan sang pencipta. Bukan bicara poligami ya, bicara semua ketentuan-ketentuan Allah yang mungkin berat bagi kita. Seorang ketika mendapatkan penyakit yang kata dokter engkau sudah harus cuci darah. Ini sebuah petaka ya, sebuah cobaan dari Allah yang berat. Tapi tatkala dia menerima itu selesai urusannya. Apalagi tiap pagi dan petang dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Begitulah dengan masalah poligami. Ketika seorang wanita dia masih menolak sedangkan suaminya sudah melakukan poligami, maka dia akan hidup menderita. Kalau bicara cemburu, semua cemburu itu hal yang wajar. Tapi kalau dia menolak kemudian dia berusaha untuk gugat cerai, biasanya dia akan hidup merana seperti tadi seorang yang harus cuci darah, kemudian dia marah terhadap takdir yang menimpa dia, lalu dia mulai berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, maka penderitaan yang akan dia rasakan. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, Masya Allah, semoga sang istri yang dengan rela, dengan ridha, bahkan dia memberikan izin secara lisan buat suaminya untuk melakukan poligami. Dan walaupun gak diizinkan poligami, apabila sang suami punya kemampuan ya, dan dia bisa memanage konflik yang terjadi, sebenarnya dia sudah boleh. Adapun kalau tadi diperlukan surat bermaterai itu untuk perangkat desa ya. Makanya bingung, sirri tapi diketahui oleh perangkat desa gitu loh. Atau mungkin
surat itu akan digunakan untuk mencatat pernikahan itu nantinya. Mungkin Ustaz. Mungkin seperti itu. Jadi secara hukum sebenarnya suami diperbolehkan menikah tanpa izin istri dengan catatan dia mampu berlaku adil dan dia siap menghadapi konflik yang terjadi. Itu tafadhol gitu loh. Ini karena yang bertanya istri, ya kalau istri sudah mengizinkan, maka mungkin tadi perlu bertanya apa kebutuhan surat bermaterai itu. Kalau memang perangkat desa, makanya tetap bingung sih perangkat desa apa urusannya. Nah, Ustaz. Yang jelas kalau dibutuhkan surat bermaterai, ya nggak ada masalah. Apalagi di sang istri sudah menerima hal itu. Baik. Cuma mungkin perlu dipertanyakan kebutuhannya untuk apa. Gitu aja. Betul. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustadz. Jadi sebenarnya bukan merupakan pelanggaran syariat Ustadz ya ketika suami berpoligami secara diam-diam Ustadz. Itu tadi apabila dia mampu, kalau enggak dia melakukan hal yang haram ya. Maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil cukup satu. Di sini ketika suami maksa maka dia melanggar. Apalagi dia nggak mampu berlaku adil, dia tidak mampu memberikan nafkah. Lah wong yang mau nikah satu aja, itu kata Nabi SAW, manistata aminkumul ba, yang mampu gitu loh. Silahkan nikah, yang nggak mampu kata Nabi SAW puasa. Apalagi ini mau nikah kedua, karena Anda melihat ada kadang-kadang orang yang nggak mampu, secara finansial dia nggak mampu. Padahal para ulama menyebutkan al-ba'ah yang dimaksud itu ya boleh jadi yang dimaksud adalah kemampuan fisik, kemampuan ekonomi. Itu ba'ah. Yang nggak mampu fa'alaihi bisyam. Maka jangan maksa. Kadang-kadang nggak cukup dengan satu istri. Oke, nggak cukup. Tapi engkau nggak mampu, solusinya apa? Puasa gitu. Bukan dia memaksakan diri yang akhirnya dia akan terbebani kelak dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan pertanyaan yang kedua yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Tony Prianto di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menikah sudah 3 tahun. Istri saya bekerja sebagai pegawai di lembaga keuangan ribawi. Dalam pernikahan kami seringkali cekcok dan sering istri saya ketika bertengkar minta cerai. Dan sekarang kami pisah rumah selama 1 bulan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dalam hati kecil saya sebenarnya juga ingin menceraikan istri. Karena selain hal tersebut banyak sekali pelanggaran syariat di pekerjaan istri saya selain riba. Pertengkaran kami yang terakhir pun karena masalah sepele, tapi istri tetap minta cerai. Dan bagaimana hukumnya kami pisah rumah seperti ini Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Semua butuh dengan pakaian. Dan biasanya mereka akan cari pakaian yang cocok. Bukan hanya yang bagus tapi nggak cocok. Karena ada orang pakai baju bagus namun nggak pas engkau pakai itu. Maka dalam mereka yang hendak menikah ini mencari kecocokan dia dengan pasangannya. Dan Rasulullah SAW telah memberikan arahan tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Kalau tadi dikatakan dia sudah menikah 3 tahun. Dan sepertinya ada ketidakcocokan. Dari sisi yang pertama, istri kerja di lembaga ribawi. Yang memiliki banyak pelanggaran yang disebutkan tadi oleh penanya ya. Sedangkan sang suami tidak menginginkan itu. Istri terkadang disuruh berhenti gak mau. Karena memang sebagian orang tua menyekolahkan anaknya untuk bekerja. Bukan untuk menjadi istri dan bukan untuk menjadi seorang ibu. Yang ada dalam benak sebagian orang tua itu, engkau bekerja, nanti kalau engkau harus berpisah sama suamimu, engkau sudah aman, engkau sudah punya penghasilan.
Jadi dia disuruh sekolah, disuruh bekerja agar siap untuk berpisah. Ini kesalahan niat orang tua ketika menyekolahkan anaknya. Sehingga terkadang ada istri-istri yang bekerja itu merasa gak butuh sama suami. Aku bisa hidup kok tanpa engkau. Sebelum engkau jadi suamiku aku juga bisa membantu orang lain, orang tua, aku punya penghasilan. Setelah menikah mau diatur-atur sama suami, kadang-kadang gak mau istri. Maka nasihat anak yang pertama, sang suami hendaklah dia beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi dia memilih pasangan hidup yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau mendapatkan pasangan hidup yang agamanya baik, engkau akan beruntung. Tapi yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ya, para suami harus tegas ya. Dia sebagai pemimpin, kelak dia akan ditanya sama Allah pada hari kiamat tentang apa yang dia pimpin. Maka kalau masalahnya memang istri bekerja di tempat yang penuh dengan pelanggaran, maka engkau sampaikan kepada istrimu, aku kepingin engkau bekerja agar kita bisa bersama-sama menuju ke surga. Nanti kita cari kerjaan lain yang mungkin akan lebih berkah daripada kerja di tempat itu. Kalau tidak, ya memang ada cara memperbaiki istri. Setelah nasihat itu kata Allah, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Seperti yang terjadi sekarang ini. Cuma yang terjadi sekarang ini, istri gak butuh sama suami. Merasa tidak butuh. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan gak ada urusan. Karena dia gak butuh sama suami. Jadi terkadang pisah ranjang itu malah berpotensi membuat istri lebih kurang ajar. Mungkin kalau bahasanya lebih lebih gak nurut sama suami. Karena memang dia sejak awal sudah minta cerai ya, seperti itu. Maka nasihat ana, kalau masih engkau ingin sama istrimu, ingin melanjutkan pernikahan ini, maka engkau datang ke rumah orang tuanya, engkau jumpai dia, engkau sampaikan apa sebenarnya yang engkau inginkan dari kehidupan ini. Semoga istri mendapatkan hidayah. Tapi ketika memang istri bersikeras tidak mau, dia tetap ingin seperti yang dahulu, maka perceraian itu boleh jadi solusi yang terbaik, sehingga engkau tidak lagi ditanya sama Allah pada hari kiamat tentang istrimu yang tadi bekerja di tempat yang penuh dengan pelanggaran syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Tapi kalau misalkan sang suami ini membiarkan kondisi tetap seperti itu, Ustaz. Artinya tetap pisah rumah dalam waktu yang mungkin akan lebih lama, dan suami tetap ingin mempertahankan itu, bagaimana sih? Iya, mempertahankan apa gitu ya. Ketika dia tidak satu rumah, ada proses di mana tujuannya memperbaiki. Nah. Itu gak ada masalah. Artinya memang dia ingin istrinya lebih baik. Tadi yang namanya hajar ya. Yeah. Rasul SAW pernah menghajar istrinya 1 bulan. Semua istrinya. Beliau pernah menghajar Zainab. Itu kira-kira 3 bulan. Sure. Jadi kalau sang suami memang memboikot istrinya, tidak ke rumah istrinya dalam rangka memperbaiki istrinya, boleh-boleh aja. Tapi ketika kondisi seperti ini bukan dalam memperbaiki istri, tapi ya sudahlah, kata suami, daripada aku gak punya istri, ahsan ana tetap mempertahankan. Ana rasa dia tetap akan mendapatkan tanggung jawab besar di hadapan Allah. Karena dia seharusnya memperbaiki istrinya, apalagi istrinya kalau sampai makan haram, ada pembiaran dari dia, maka dia akan dihisap sama Allah kelak pada hari kiamat. Hendaklah dia memikirkan hal itu. Artinya kalau dia mempertahankan, ya itu hak dia, tafadhol. Tapi jelas dia harus mempertanggungjawabkan, karena istrinya berada dalam tanggungan dia. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya, dan juga memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya insyaallah. Baik, kembali kita berikan kesempatan kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya secara langsung seputar
masalah keluarga kepada guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik, kembali kami bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami kali ini dari saudari Nur Hamidah di Jawa Barat. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang kembali merokok lagi, Ustaz? Padahal sudah lama tidak merokok. Dan bolehkah istri bertahan hidup dengan suami demi anak? Padahal cinta istrinya memudar karena sikap suami yang sering temperamental, Ustaz. Masya Allah, Bagaimana, Masya Ustaz? Allah. Iya jemaah, rokok ini termasuk bala yang boleh disebut menyeluruh di negeri kita ya. Di saat banyak negeri yang sudah memerangi rokok, diperangi rokok itu ya ma, dibuat aturan-aturan yang membuat orang itu tidak merokok, harganya dimahalkan, kemudian ada aturan umur orang yang membeli rokok tersebut, dan ada ruangan khusus buat para perokok. Di negeri kita ini sangat disayangkan sekali, rokok itu menjadi sumber penghasilan negara kita yang terbesar. Mudah-mudahan nggak salah ya. Tapi jelas dari cukai rokok itu sangat besar sekali. Sehingga kalau kita lihat iklan rokok itu di mana-mana. Di mana-mana. Sehingga bagaimana kita akan disebut memerangi rokok tatkala kita mengajak orang-orang untuk merokok. Padahal sudah ngerti semua rokok itu membunuhmu, rokok itu menyebabkan ini itu macam-macam, udah tahu, udah paham. Subhanallah jemaah. Tapi kadang-kala orang gak mau paham. Ada orang yang kencing sembarangan. Sampai di tempat itu ditulis, yang kencing di sini anjing. Kadang-kala ada tulisan kayak gitu. Tapi tetap aja kencing di situ orang. Ya mungkin dia butuh huruf. Mungkin dia butuh huruf, gak bisa baca. Dan itu mungkin yang terjadi dengan para perokok ya. Mungkin mereka gak bisa baca sehingga pemerintah berusaha untuk tidak dikasih tulisan tapi dikasih gambar yang menjijikkan. Tapi tetap aja mungkin mereka buta warna atau memang gak kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana sikap istri terhadap suami yang masih merokok, yang kemarin sudah berhenti tapi sekarang kembali merokok? Ya diperbaiki suami. Jadi insya Allah, karena tadi yang sampaikan rokok termasuk bala yang menyeluruh, yang terkadang di mana-mana orang merokok, bahkan sebagian ustadz pengajian di masjid rapat ngerokok jemaah. Ini termasuk bala yang menyeluruh. Padahal secara agama kita tahu Rasulullah SAW itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk seperti itu. Taib, nasihat ana, engkau bertahan, bersabar menghadapi suami yang masih merokok. Tinggal bagaimana membuat dia meninggalkan rokok itu kembali. Jangan sampai dia berhenti merokok karena sakit. Jangan. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sesuatu dikarenakan sebab duniawi, dia gak akan mendapatkan pahala. Dia memang karena sakit dia berhenti merokok. Tapi orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, apa kata Nabi SAW? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan ganti buat dia yang lebih baik. Maka bagi para perokok, berhentilah karena Allah. Karena ini membahayakan kesehatan. Semua sepakat rokok itu berbahaya. Kemudian membahayakan kantong. Dari sisi memang kita harus mengeluarkan duit hasil usaha kita, membeli sesuatu yang membahayakan diri kita. Orang itu beli sesuatu yang menyehatkan, tapi ini beli sesuatu yang membahayakan dirinya. Maka semoga dengan seperti itu suami ya
dikasih nasihat lagi, diajak lagi, semoga dia bisa berhenti. Dan berhentinya bukan karena sakit, tapi berhentinya karena Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Wa jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kali ini alhamdulillah telah terhubung bersama kita semua ada ibu hamba Allah di Aceh Timur. Nah, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ini Pak, saya kan merasa dosa saya itu terlalu banyak. Dari saya masih muda dulu, puasa banyak saya tinggal, nggak pernah saya ganti. Udah tuh sholat pun kalau pergi-pergi nggak pernah saya kerjakan. Jadi setelah udah tua ini saya baru tahu kalau meninggalkan sholat itu satu waktu dihukum nanti di hari kiamat 40 tahun satu waktu. Jadi begitu menyesalnya saya Pak, karena saya dulu nggak tahu belajar Pak. Apakah dosa-dosa saya dimaafkan sama Allah? Dan Subhanakallah fiik. Siap Ibu. Baik, Barakallahu cukup fiik. Ibu ya. dan puasa saya Pak, begitu banyak saya tinggalkan. Tapi sekarang saya sudah tahu Pak. Baru saya kodok puasa saya selama 2 tahun dengan puasa Senin Kamis Pak. Apakah kalau saya sudah meninggal nanti puasa-puasa yang lalu itu bisa dimaafkan sama Allah Pak? Saya niatkan saya sembuh dari sakit. Saya akan terus puasa Senin Kamis Pak Siap. sampai akhir hidup saya. Mungkin itu pun belum cukup Pak untuk membahas semua puasa-puasa yang saya tinggalkan Pak. Baik Ibu. Barakallahu fiik. Nah, cukup Ibu ya pertanyaannya. Ya, apakah dimaafkan Pak dosa-dosa saya yang begitu Allah. banyak Pak? Baik, Tolong Ibu. jawabannya Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu hamba Allah di Aceh Timur ya Ustaz. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya. Tatkala Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Di saat kita sudah sepuh, Allah memberikan petunjuk. Sehingga kita sadar dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Apa yang harus dilakukan hamba? Ada amalan-amalan yang bisa diganti. Ada amalan-amalan yang tidak bisa diganti. Tapi yang jelas, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Apapun dosa yang dilakukan. Sampai yang membunuh 99 orang. Bahkan ditambah satu lagi dia membunuh orang yang ahli ibadah jadi 100. Allah menerima taubat dia. Asalkan kita benar-benar taubatan nasuha. Syarat taubat itu yang pertama adalah menyesali. Yang kedua meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia kita perlu minta dihalalkan sama mereka. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa? Ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tetap harus mengganti sholatnya. Walaupun ya sholat yang di luar waktu itu sebenarnya nggak diterima sama Allah SWT. Maka Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang lalai dengan kewajiban-kewajiban dengan waktunya. Pendapat yang kedua, nggak bisa diganti sholatnya. Yang bisa diganti itu sholat yang ditinggalkan karena uzur. Karena orang ketiduran atau lupa
itu bisa diganti. Tapi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat padahal dia mampu untuk mengerjakan sholat, maka dia mau ganti berapapun gak akan bisa. Maka berat hukuman buat orang yang meninggalkan sholat. Apa yang harus dia lakukan? Hendaklah dia bertobat kepada Allah. Banyak sholat sunnah. Perbanyak dia sholat sunnah. Dekatkan diri sama Allah SWT. Karena kelak pada hari kiamat yang pertama dihisap itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka ditulis sempurna. Sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Tapi kalau sholatnya banyak kekurangan, maka akan ditanya, halahu min nafilah. Apakah dia punya sholat-sholat sunnah? Kalau punya, maka sholat sunnah itu akan diambil sebagai pelengkap sholat yang wajib yang ditinggalkan tadi. Begitu pula dengan puasa. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka berapa hari pun dia mau qadha gak akan bisa. Kenapa? Dia meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dilakukanlah orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan adalah dia memperbanyak puasa sunnah. Tapi bagaimana dengan wanita yang dulu dia puasa? Itu sebenarnya dia puasa, tapi perempuan itu kan biasanya ada waktu dia gak puasa karena berhalangan. Bagaimana ketika dia gak bayar tuh? Dia Ramadan, setiap Ramadan dia puasa, tapi ketika datang bulan dia tidak puasa dan tidak pernah dia ganti. Berarti dia meninggalkan puasanya diperbolehkan secara agama. Bahkan memang dia gak boleh puasa. Dia punya kewajiban mengganti. Yang dilakukan adalah dia tidak pernah mengganti. Maka sekarang ganti. Dengan tetap bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan menggantinya dengan puasa Senin Kemis, dia diniatkan qadha, insyaallah setahun dapat 80 hari lah. 2 tahun dapat 160 hari. Tinggal dihitung kira-kira berapa tahun dia tidak mengqadha puasa yang seharusnya dia qadha. Dan hendaklah memperbanyak amal soleh dan tetap berbaik sangka sama Allah SWT bahwa Allah itu mengampuni semua dosa asalkan kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas satu jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan semoga jawaban ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya tadi. Ada ibu hamba Allah di Aceh Timur, Masya Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan kesadaran bahwasanya ini kita penuh dengan dosa-dosa dan semoga segera kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Baik, kembali kita akan bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami kali ini. Ada dari saudara kita di Jawa Tengah, hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kalau saudara punya dosa kepada ibu dan ibu punya dosa kepada saudara tersebut, dan ibu punya dosa kepada saudara tersebut dan ibu kakak saudara tersebut, dua-duanya ada rasa dendam. Kalau meminta maaf, siapa yang lebih dulu untuk meminta maaf? Baca lagi, siapa yang punya salah? Kalau saudara punya dosa kepada ibu kandungnya. Nah, Ustaz. Anak punya saudara punya dosa sama ibu kandungnya. Iya, betul. Oke. Dan ibu punya dosa sama anaknya kepada saudara tersebut. Sama anaknya itu berarti kan? Iya, betul Ustaz. Oke. Nah, kemudian dua-duanya ada rasa dendam. Kalau meminta maaf, siapa duluan yang lebih berhak untuk lebih punya kewajiban untuk meminta maaf, seperti itu Ustaz. Masya Allah, barakallah. Kalau ibu saya memutuskan hubungan silaturahmi, bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi ibunya memutuskan tali silaturahmi. Baik. Allahu Akbar jemaah. Ya. Ayyuna lam yadhlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Maka tatkala ada orang yang menyakitin kita, jadilah orang yang pemaaf. Idfa' billati hi ahsan. Kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi itu dengan kita berbuat baik kepada orang yang menyakitin kita, itu dapat berubah menjadi pertemanan yang penuh dengan kehangatan. Maka kalau ditanyakan siapa yang paling berhak, maka anaknya lah. Karena orang tua punya hak lebih, walaupun orang tua pernah menyakiti anaknya.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi ibu yang hamil dia selama 9 bulan. Bayangin ini anak ya. 9 bulan pernah di perut ibunya. Makan dari darah ibunya. Kemudian dilahirkan dengan pengorbanan ibu yang begitu dahsyatnya. Bagaimana rasa sakit itu gak akan terbayarkan dengan seluruh khidmat anaknya kepada orang tuanya. Kemudian bagaimana ketika anak tidak mampu berbuat apa-apa, la duduk, wala berdiri, wala jalan, wala ngomong, siapa yang merawat dia, yang menyusuin? Ibunya. Maka hendaklah sang anak segera kembali kepada ibunya. Kalau ibu punya kesalahan, maafkan, karena ada banyak kebaikan ibunya yang insya Allah dapat membuat engkau lupa dengan kesalahan ibumu kepadamu. Kalau dikatakan ibunya mau memutuskan silaturahim, boleh jadi gara-gara anaknya, ibunya akhirnya marah, murka, maka takutlah kepada doa orang tua, apalagi kalau orang tua itu dizalimin. Dan tetap ya sebenarnya siapapun tidak boleh memutuskan silaturahim kecuali ada sebab yang sesuai dengan syariat. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati', enggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Jadi berusahalah sang anak atau tadi sang kakak ya, sang saudara datang kepada adiknya untuk merayu dia agar dia minta maaf sama ibu. Kalau ibu nanti nggak mau, dia datang kepada ibu agar menerima adiknya, karena memang adiknya ya sudah menyesali apa yang dia lakukan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah dahulu ya. Nabi alaihissalam ketika penaklukkan kota Mekah itu jemaah, beliau selama 13 tahun disakiti, dimaki, diusir ya. Tapi ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian semua pergi. Kalian bebas. Nabi sudah memaafkan mereka. Dan bagaimana Nabi Yusuf ya memaafkan saudara-saudaranya yang berkonspirasi, bermakar untuk membunuh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dibuang sama mereka, dijual sama mereka. Ketika mereka butuh sama Nabi Yusuf bukan malah menghukum mereka, tapi Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu ma madha. Enggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni yang telah berlalu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan alhamdulillah pemirsa kembali telah masuk satu penelpon. Kali ini ada Ibu Rina di Jambi. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Pak Ustaz, saya dulu Pak Ustaz ya kan belum tahu yang sebenarnya masalah pernikahan kan. Dulu saya menikah dengan suami dulu, orang tua laki-laki saya enggak setuju, tapi ibu saya setuju. Jadi lantas saya menikah itu enggak disetujui, tapi saya menikah juga. Tapi tapak walinya itu ya walinya ya penghulunya. Itu saya mau tanya, itu sah nggak Pak Ustaz ya? Apakah anak saya itu termasuk anak yang zina? Apakah anak yang sahnya? Tunggu, yang mau nikah itu, yang nikah itu ibu apa anaknya ibu? Saya dulu, ini nanya ke sana dulu. Oke, siap ibu. Barakallahu fiik. Karena ketakutan sekarang karena kita udah hijrah nih Pak Ustaz. Siap. Pak Ustaz. Gitu aja Pak Ustaz. Allahu Akbar. Naam. Jamaah rahimakumullah. Agama Islam ini agama yang menghargai wanita. Menjaga mereka agar mereka tidak mudah ditipu. Berapa banyak wanita berapa banyak wanita yang dilecehkan, berapa banyak wanita yang dieksploitasi gara-gara mereka nggak mau dengan aturan Islam. Nah, dalam agama kita perempuan disuruh pakai jilbab. Ini banyak perempuan nggak pakai jilbab. Bahkan dia menjadikan kecantikannya sebagai sarana untuk menarik laki-laki untuk membeli barang dagangan dia umpamanya. Kemudian bagaimana Islam melarang wanita safar kecuali dengan mahramnya. Bagaimana melarang wanita untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Artinya banyak aturan-aturan itu dibuat. Salah satunya adalah
wali dalam pernikahan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Enggak sah nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi adil. Saksi yang benar. Kalau sekarang ternyata ibu menikah tanpa wali. Dulu karena tidak mengerti. Maka nasihat ana, kalau bisa segera diperbaharui pernikahannya. Kalau masih ada suaminya, diperbarui pernikahannya, dan insya Allah jadi sah ya. Diperbarui pernikahannya dengan wali. Kalau bapaknya sudah mati ya siapa sekarang yang menjadi pengganti bapaknya, sehingga menikah baru ya, menikah baru dengan mahar, dengan dua saksi. Walaupun tadi gimana dengan anak-anak yang sudah banyak bahkan cucunya, insya Allah nggak ada masalah buat status mereka. Mereka adalah anak-anak yang sah karena sang orang tua beranggapan pernikahannya sah disebabkan ketidaktahuannya ya, atau tadi maksa nikah padahal sebenarnya orang tua laki nggak ridho. Dan bagi siapapun yang menghadapi wali yang tidak mau menikahkan, apabila alasannya tidak syar'i, maka bagi anak perempuan dia boleh menggugat orang tuanya. Bukan menggugat orang tuanya tapi menggugat perwalian orang tuanya. Di mahkamah agama itu, di pengadilan agama itu ada sebuah pengajuan ya, namanya wali adl. Jadi wali yang menghalangi anaknya menikah sehingga sang anak bisa mengajukan kepada hakim, lalu hakim nanti akan melakukan proses sidang, memanggil orang tuanya, memanggil bapaknya, walinya ini. Kalau ternyata walinya nggak datang atau walinya datang tapi tidak bisa menyampaikan alasan yang sesuai dengan syariat, nanti pengadilan akan melimpahkan perwalian itu kepada orang yang selanjutnya yang berhak menjadi wali setelah ayah. Jadi seperti itu. Jangan kemudian kau menikah tanpa wali. Karena gak sah nikah tanpa wali. Walaupun mungkin ada pendapat yang berkaitan dengan nikahnya janda tanpa wali. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama berpendapat tetap nikah itu harus pakai wali. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan kembali kali ini telah terhubung bersama kita bersama penelpon ketiga kita malam hari ini ada Ibu Sutarmi di Martapura. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik Ibu Sutarmi. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Halo. Iya. Masya Silakan, Allah. Ibu. Halo. Halo Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Martapura Kalimantan apa Martapura Sumatera? Sumatera. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tafadhali Ibu. Ustadz, Iya. mau tanya ini. Iya, silakan Ibu. Kalau itu katanya di dalam doa di dalam sujud itu diijabah yang sujud yang wajib apa yang salat sunat apa yang wajib? Subhanallah. Siap Ibu. Itu aja Ibu. Baik, Baik. halo. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Nabi alaihi salatu wassalam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kalau ditimpa satu permasalahan maka beliau akan larikan ke salat. Dan salat ini adalah doa sebenarnya. Bagaimana dari awal sampai akhir isinya adalah permohonan atau pujian buat Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan idza raka'tum fa'azzimu fihi rabb. Apabila kalian ruku maka agungkan Allah ketika ruku itu. Maka kita mengatakan subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Wa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud maka perbanyak doa.
faqaminun ayyustajaba lahu. Karena diharapkan doa ketika sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang mana? Apakah untuk sholat wajib atau sholat sunnah? Sebenarnya sujud ketika sholat secara umum. Hanya saja apabila menjadi imam, tolong jangan terlalu lama sujudnya, khususnya kalau sholat wajib. Karena dia tidak sholat sendirian, ada banyak yang di belakang dia. Kalau sholat sendirian, silahkan dia mau sujud panjang, tafadhol. Jadi sujudnya itu sujud ketika sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, baik sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Karena ada yang berpendapat, dan ini Ana ingat ibu Ana dulu kalau ngajarin, kalau sujud terakhir berdoa. Namun ternyata bukan hanya sujud terakhir, tapi setiap kita sujud. Yang jadi makmum juga harus perhatian. Apabila imamnya sudah Allahu Akbar, engkau jangan lama-lama sujud. Karena engkau sedang terikat dengan sholat berjamaah. Dan kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Maka idza sajadtum fasjudu. Dia sujud, kalian sujud. Kalau dia bangun juga gitu. Jangan imamnya sudah Allahu Akbar duduk, ini tetap sujud. Imamnya sudah Allahu Akbar berdiri, ini tetap sujud. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Dan kali ini kembali telah masuk menelpon ke kita malam hari ini ada Ummu Zahra di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Zahra pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Jazakallah khair. Ini terkait dengan masalah pernikahan, Ustaz. Di tempat kami itu dari pihak KUA menerapkan kalau anak perempuan itu harus menikah di umur 25 tahun. Nah, Dan enggak lah. Anak perempuan iya, bukan 19 tahun. 25 tahun, Ustaz. Itu terkadang sampai ada yang mau nikah umurnya 17 atau 19 tahun, itu lama di sidang-sidang, Ustaz, sampai berbulan-bulan baru dapat nikah. Terus apakah ini kan aturan pemerintah, apakah ini harus wajib kita mengikutinya? Saya sebagai orang tua dan sudah mempunyai anak gadis tentu merasa khawatir dengan dia udah wajar untuk seharusnya menikah di umur 19 atau 20 tahun. Ini bagaimana pencerahannya, Ustaz? Tolong. Barakallahu fiik. Naam. Baik, terima kasih Ummu Zahra. Baik, silakan Ustaz. Barakallahu fiikum. Taib, yang pertama Ana ingin meluruskan ya aturan yang ada di pasal 7 ayat 1. Ini Undang-Undang 16/2019. Iya. Afwan bentar Ana supaya nggak salah. Nah, dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ini Undang-Undang 16/2019 memperbaharui aturan sebelumnya, Undang-Undang 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Iya, sebenarnya aturan ini aturan yang masih bisa dikondisikan. Kalau tadi dikatakan ibu umur 25 tahun sebenarnya nggak benar, aturannya nggak seperti aturannya umur 19 tahun yang perempuan, yang laki-laki juga seperti itu. Ini masalah ya, masalah pemerintah sebenarnya melihat ingin menyelesaikan sebuah masalah. Jangan sampai terjadi perceraian ya, karena mereka belum matang, mereka belum mengerti, akhirnya mereka menikah. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi pada hakikatnya tidak ada hubungan sama umur, tapi hubungan dengan persiapan. Oleh karena itu, kalau sudah siap, maka pemerintah membolehkan, walaupun dengan sidang tadi. Banyak terjadi pernikahan dini yang tidak sehat. Pernikahan dini yang dilakukan karena perzinaan. Jadi kadang-kala aturan ini
mempersulit orang untuk menikah tapi berzina, merajalela di mana-mana. Maka tugas kita para orang tua adalah mempersiapkan anak kita. Dan orang dulu ya, Masya Allah jemaah. Orang dulu tuh gak sekolah, mungkin sekolah tapi yang gak tinggi sekolahnya. Tapi ternyata mereka jadi orang-orang yang sukses. Karena mereka diajarin keterampilan, mereka diajarin adab, mereka diajarin untuk bertanggung jawab. Berbeda dengan pendidikan di masa sekarang, kadang-kala sampai kuliah pun belum bisa bertanggung jawab, belum bisa mandiri, belum punya adab, masih menjadi benalu dalam rumah tangganya. Sehingga gimana dia akan menikah? Maka harapan ana semua memikirkan masalahnya itu bukan di umur, tapi masalahnya adalah di pendidikan, bagaimana mendidik anak supaya mereka siap untuk menikah. Anak punya mertua nikah kalau nggak salah umur 13 tahun. Iya, anak punya ibu umur berapa waktu itu 16 tahun. Orang-orang dulu menikah dengan umur yang masih belia, tapi rumah tangga mereka sukses. Kenapa? Karena dipersiapkan. Sekarang dikasih batasan umur tadi, tapi nggak dipersiapkan. Apa bukti tidak dipersiapkan? Anak-anak itu belajar apa di SMA? Belajar bagaimana menjadi seorang suami? Enggak. Belajar bagaimana menjadi seorang ayah? Enggak. Kuliah 4 tahun. Apakah belajar ketika dia kuliah ekonomi, belajar menjadi seorang suami, belajar menjadi seorang ayah? Enggak ada. Sehingga memang tidak ada persiapan. Yang sedang digalakkan oleh sebagian ini, bagaimana mereka melakukan seks aman, melakukan perzinaan tapi nggak kena AIDS. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara aturan tersebut, tadi aturan itu sebenarnya adalah aturan yang dibuat karena ditakutkan mereka menikah dalam kondisi tidak siap. Maka bagaimana sekarang kita memikirkan untuk mempersiapkan anak-anak kita, kalau mereka memang sudah siap, tafadhol menikah. Nggak ada urusan umur sebenarnya dalam agama, tapi urusannya pemerintah ketika menetapkan umur itu melihat masalih mursalah dengan harapan anak itu siap menikah. Tapi gimana? Ternyata tidak ada persiapan memang di sekolah-sekolah yang ada. Ini PR kita bersama ya, kita perlu bersama-sama memikirkan bagaimana solusinya sehingga anak-anak terhindar dari perzinaan dan ketika mereka menikah, pernikahan mereka harmonis. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Jadi sebenarnya ketika kita mencoba melobi mungkin ke pengadilan agama begitu Ustaz ya, untuk yang menikah di bawah umur, tapi ketika dia sudah benar-benar siap, itu tidak ada Allah masalah. Bukan udah ini banyak. Ustaz ya. Artinya pengadilan agama meloloskan hal itu. Nah, Masya Allah. Cuma tadi memang yang ditakutkan itu nggak siap. Makanya seharusnya yang umur 25 tahun kalau nggak siap, ya jangan dinikah juga. Gitu. Baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada pertemuan malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ustaz. Malam hari ini kita bisa berbagi ilmu bersama, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan di www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kembali kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam dakwah syiar Islam ini di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.